Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Kami yakin saudara berada di dalam sukacita besar untuk boleh bersama dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Pelayanan firman Tuhan dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Injil Seutuh Internasional GISI. Selamat melaksanakan ibadah bersama Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama. Nama saya adalah Pendeta Semi Hartanto. Saya merupakan Sekretaris Umum dari Sinode GISI, Gereja Injil Seutuh Indonesia. Dan hari ini saya mengucap syukur kita bisa bertemu bersama-sama di mimbar yang terhormat ini, supaya kita bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara selanjutnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama secara online. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan bahkan di menit-menit ke depan, ketika kami bersama-sama melakukan ibadah ini, Engkau memimpin kami. Engkau membukakan hati kami, sehingga segala benih yang baik bisa jatuh di tanah yang subur, menghasilkan buah-buah yang baik 160-30 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Frontline Chorus, sebuah lagu yang baru yang kami tujukan kepada Anda semuanya, pemirsa, supaya kita bisa menikmatinya bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama memuji Tuhan.
Shalom semua pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan juga semua umat Kristen di Indonesia. Saya percaya kita semuanya diberkati dengan pujian dan penyembahan yang baru saja kita sama-sama alami dan lakukan. Dan tibalah kita akan mendengar sedikit dari firman Tuhan. Sungguh saya merasa senang dan bahagia bisa membagikan apa yang ada dalam hati saya. Dan saya berdoa benih-benih yang sederhana ini bisa bukan hanya sekedar mampir dalam kehidupan kita, tapi tertanam dalam setiap hati dan sanubari kita hingga bisa berbuah 160 dan 30 kali lipat. Baru saja kita melewati minggu-minggu Paskah, di mana kita menyadari di Alkitab tercatat begitu banyak kejadian seputar kebangkitan Kristus. Bahkan sampai menjelang kenaikannya dan gereja mula-mula yang hari ini bukan hanya kita bisa pelajari, tapi kita bisa hidupi hingga zaman sekarang. Hari ini saya akan berbicara tentang mengambil inisiatif. Dan sama-sama saya rindu kita membaca dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal ini, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi rasul-rasul, perkataan-perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira telah terjadi. Hari ini kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan seputar kebangkitan Kristus. Kita mau belajar bahwa berita kebangkitan pertama kali uniknya ditulis dalam Alkitab, terutama di Injil Lukas, kepada perempuan-perempuan terlebih dahulu. Di mana begitu banyak murid-murid Yesus yang sebagian besar adalah pria, mereka memilih untuk mungkin bersedih, berpikir keras, berkumpul dalam sebuah tempat. Perempuan-perempuan ini mengambil inisiatif untuk mengunjungi kubur Yesus. Saya percaya perempuan-perempuan ini datang dalam keadaan berduka. Mereka tahu bahwa jenazah Yesus dikuburkan dengan suasana yang sangat cepat sekali karena menjelang Sabat. Tidak banyak waktu yang mereka bisa kerjakan menjelang Sabat untuk bisa merawat jenazah Yesus. Mereka mengambil inisiatif untuk datang ke kubur Tuhan, untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan dengan membawa rempah-rempah. Mungkin untuk memperbaiki apa hal yang mungkin kurang mereka bisa kerjakan menjelang penguburan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka datang dalam situasi yang sudah berbeda. Bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur tersebut, tetapi Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kata mengambil inisiatif. Saya tidak melihat, kita tidak bisa membaca bahwa mereka disuruh untuk melakukan hal tersebut. Mereka didorong untuk pergi ke kubur Yesus. Mereka dibujuk untuk membawa rempah-rempah. Tetapi mereka memilih untuk mengambil inisiatif. Inisiatif adalah sesuatu kata yang sangat positif sekali, saya rasa.
kalau memang tujuannya juga positif. Inisiatif adalah keinginan, niat untuk bangkit dan kemudian melakukan sesuatu. Inisiatif adalah sebuah kerinduan untuk tidak hanya berdiam diri saja, menunggu hal yang baik terjadi. Inisiatif adalah bukannya sebuah keadaan di mana seseorang tidak lagi mau tahu, tidak lagi mau melakukan apapun yang baik, dan menunggu-nunggu saja sampai musim berubah. Sampai keadaan lebih menguntungkan, baru dia mau melakukan sesuatu. Inisiatif seringkali diperlukan justru ketika keadaan penuh dengan tantangan. Dan hari-hari ini saya juga melihat, dan saya sungguh salut akan begitu banyak wanita-wanita di Indonesia yang saya tahu karena pandemi ini. Begitu banyak orang yang mengalami tantangan, kesusahan, terutama di bidang financial. Banyak sekali rumah tangga yang menerima begitu banyak kabar yang kurang mengenakan. Mungkin karena usahanya terimbas dengan segala pandemi dan kesakitan dan kesulitan yang ada di sekitar. Sehingga secara ekonomi seluruh belahan dunia mengalami yang namanya kemerosotan. Atau mungkin ada di mana banyak juga kepala keluarga mungkin yang mengalami pemotongan gaji atau pengurangan jam kerja atau bahkan mengalami pemecatan karena memang betul dunia usaha terkena imbas yang sangat dalam karena pandemi ini. Tetapi saya melihat bukan hanya di kota saya di Bandung, tapi dari seluruh Indonesia, wanita-wanita bergerak mengambil inisiatif untuk membantu situasi keluarga yang mungkin sedang sulit. Wanita-wanita mengambil inisiatif di mana anak-anak sekarang juga banyak sekali yang school from home, sekolah secara online. Di sana ibu-ibu berperan dengan luar biasa. Bukan hanya melakukan sesuatu untuk menambah income, penghasilan keluarga, tetapi juga sambil mengawasi anak-anak, memastikan bahwa mereka belajar. Saya melihat bahwa inisiatif ini merupakan suatu semangat. Dan saya berdoa di hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melihat di dalamnya, inisiatif itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahwa kita bukan hanya orang yang menunggu sampai situasi kembali menjadi baik. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipakai sama Tuhan dengan luar biasa untuk membuat sesuatu sehingga situasi menjadi makin baik. Saya beberapa waktu yang lalu berbicara dengan satu orang. Dia menjual makanan yang kecil, makanan-makanan jajanan di pinggir jalan. Saya berbicara dengan dia, saya tanya, sejak kapan Bapak melakukan ini, berdagang makanan kecil? Dan kemudian dia berkata bahwa sebelumnya dia bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang cukup baik. Tetapi perusahaan kewalahan karena tidak ada penjualan di tengah pandemi ini, situasi ekonomi sangat merosot. Sehingga terpaksa dia dirumahkan. Dan kemudian dia katakan bahwa setelah itu saya mau mengambil inisiatif. Di pagi hari hingga siang hari, dia mengemudikan kendaraannya dan kemudian mengantar barang kurir secara online. Dia menerima pesanan dan kemudian dia mengantarkan barang, mengambil barang dari sebuah tempat dan kemudian mengantarkannya ke tempat yang lain. Menjelang sore dia mengolah makanannya dan kemudian dari sore hari hingga malam dia berdagang. Dan kemudian saya bertanya apakah cukup dan dia berkata cukup. Yang saya lakukan ini cukup dibanding tidak melakukan apa-apa. Dan saya rasa sungguh hari ini Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi orang yang menunggu berita, untuk menjadi orang yang pasif. Tapi kita dipanggil sama Tuhan untuk menjadi orang-orang yang aktif, untuk mengambil inisiatif. Dan kita belajar dari perempuan-perempuan ini. Mereka mengambil inisiatif untuk melihat Yesus. Dan mereka pada saat itu tidak mengharapkan melihat Yesus yang telah bangkit. Mereka tidak tahu bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi kita pada zaman ini, marilah kita sebagai orang percaya, kita mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Yesus yang hidup. Yesus yang bisa kita kunjungi kapan saja. Yesus yang bisa kita ajak bicara kapan saja. Lewat doa kita, lewat penyembahan kita, lewat permohonan kita, lewat kehidupan kita, lewat ibadah kita.
Dan hari ini inisiatif yang paling besar yang bisa kita lakukan adalah inisiatif untuk terus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan saya rasa ini penting. Karena ada begitu banyak berita di sekeliling kita. Begitu banyak orang mengatakan dia punya jawaban. Tetapi saya mau katakan, COVID ini, pandemi ini membuktikan bahwa kuasa manusia itu sangat terbatas. Setiap dari Anda dan saya membutuhkan Tuhan. Setiap dari Anda dan saya membutuhkan rema, suara dari Tuhan. Setiap dari kita membutuhkan tangan pertolongan dari Tuhan, bukan? Dan hari ini saya rasa inisiatif yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah inisiatif untuk terus menjalin komunikasi dengan Tuhan yang hidup. Dan hari ini saya rasa Tuhan itu tidak terlalu jauh untuk bisa mendengarkan kita. Dia Tuhan yang mendengarkan kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia adalah Immanuel, Tuhan yang melekat bersama-sama dengan kita, hidup di dalam kita. Dan saya berdoa setiap dari Anda mendapatkan kekuatan yang baru setiap kali Anda berniat, Anda mau untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan apa yang bisa kita pelajari di Lukas pasal yang ke-24 yang baru saja kita baca? Mereka datang dengan membawa rempah-rempah. Sesuatu yang wangi. Sesuatu yang membawa perasaan yang lebih baik. Sesuatu dengan bau-bau yang menyenangkan. Oh saudara, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang kurang baik di sekeliling kita. Bukan saja dengan kenyataan bahwa ada pandemi yang masih ada di sekeliling kita. Tetapi ada begitu banyak kabar hoax, kabar buruk yang ada. Ada begitu banyak berita-berita yang tidak benar. Seringkali ketika saya mendapatkan berita tersebut di HP saya, maka ketika tidak jelas sumbernya dari mana, tidak jelas beritanya apa, saya memilih untuk mendelete-nya dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Saya yakin sekali, panggilan dari Tuhan dalam kehidupan orang percaya bukan hanya kita sekedar membawa diri kita kemanapun kita pergi. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa dimanapun kita berada kita harus jadi garam dan terang buat semua orang? Dan di sini saya rasa ketika kita belajar dari Lukas 24, kita dimanapun kita berada, Tuhan memanggil kita untuk membawa sesuatu yang wangi, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak berbau busuk, sesuatu yang mendatangkan kelegaan bagi orang yang ada sekeliling kita. Bukankah kita senang ketika sekeliling kita ada banyak orang yang membawa wangi, sesuatu yang menyegarkan, dibanding dengan kalau sekeliling kita ada hal-hal yang ketika kita cium kurang menyenangkan. Demikian juga dengan perempuan-perempuan itu. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa sesuatu yang wangi. Ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita risau, kita galau, mungkin membuat kita pahit di musim-musim ini. Tapi baiklah kita tidak kehilangan sesuatu yang wangi dari diri kita. Jangan kehilangan sesuatu yang wangi dari jiwa kita. Jangan kehilangan sesuatu yang menyenangkan dari diri kita. Mungkin kita ada tantangan, tetapi kita bisa kok menjadi orang Kristen yang hidup di tengah tantangan, sekaligus menjadi pribadi yang menyenangkan, sekaligus menjadi pribadi yang positif, sekaligus menjadi pribadi yang membawa optimisme, sekaligus menjadi pribadi yang tidak membuat orang lain terluka, membuat orang lain merasa down, merasa terpuruk, dan kemudian merasa bahwa keadaan sangat begitu buruknya sehingga orang menjadi tanpa jalan keluar. Saya yakin sekali setiap dari kita, Alkitab sendiri mengatakan bahwa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Dan hari ini apa yang keluar dari lidah kita? Apa yang keluar dari hati kita? Apa yang keluar dari pikiran kita? Apa yang diperbuat oleh tangan kita? Saya berdoa setiap dari Anda dan saya hari-hari ini mengalami Tuhan. Mengalami bahwa Dia mau bukan hanya kita sekedar hidup, tapi kita mau supaya hidup kita membawa sesuatu yang cerah buat orang lain. Wanita-wanita ditegur oleh malaikat-malaikat. Kenapa engkau tertunduk? Jangan engkau takut. Dan seringkali keadaan seperti pandemi ini membuat kita tertunduk. Membuat kita seakan-akan layu. Membuat kita seakan-akan patah semangat. Membuat kita seakan-akan gak tahu arah. Tapi hari ini ayo sebagai umat Tuhan kita tegakkan kepala kita. Kita naikkan permohonan dan jiwa kita kepada Tuhan.
Baiklah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan ada. Alkitab mengatakan demikian. Dan saya senang pemazmur berkata di Mazmur, dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini umat Tuhan, jangan tundukkan kepalamu. Naikkan kepalamu. Bukannya kita sombong, tetapi kita menjadi orang-orang yang berharap-harap sama Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi ketika orang percaya memilih untuk tidak menundukkan kepalanya dengan lesu, tetapi memilih untuk memandang Tuhan. Bukankah kita melihat di dalam Alkitab? Yesus pun melakukan demikian. Dikatakan ketika dia rindu untuk memberi makan 5.000 orang. Dia bertanya, apakah ada makanan bagimu? Murid-murid berkata, oh tidak ada. Bahkan kita tidak punya cukup uang untuk bisa membelikan makanan kepada semuanya. Kampung-kampung, desa-desa sekeliling sini mungkin sudah mau tutup karena hari menjelang petang. Yesus berkata, masa sih gak ada yang punya makanan? Dan kemudian mereka memberi, kita tahu cerita 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dikatakan Yesus mengucap syukur atasnya. Dan kemudian dia berdoa, dia mengucap syukur dan kemudian dia bagikan kepada mereka. Dipecah-pecahkan roti itu, ikan itu, dan kemudian 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan sisanya ada 12 bakul. Kita telah mengerti cerita itu sejak lama sekali. Ketika orang Kristen memilih untuk mengucap syukur, mengangkat kepalanya kepada Tuhan, mujizat terjadi, kreativitas terjadi, multiplikasi terjadi. Sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupannya. Mari umat Tuhan, tetaplah wangi, tetaplah optimis, naikkan kepalamu, jangan tundukkan kepalamu. Di situ Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Juga terjadi kita melihat ketika itu Abraham, dia ragu akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia keturunan yang banyak. Dan kemudian Alkitab mengatakan di Kejadian bahwa dia ada dalam tenda dia, ada dalam kemah dia. Dia lagi memikirkan kenapa ini belum terjadi. Dan kemudian firman Tuhan sampai kepada Abraham dan berkata, keluar dari kemah, keluar dari tenda, lihat ke atas. Dan ketika dia lihat ke atas, firman Tuhan kepada Abraham berkata bahwa lihat, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Dan ketika dia melihat ke atas ada satu pengharapan yang baru. Ada sukacita yang baru. Ada iman yang baru. Saya berdoa setiap dari Anda dan saya. Setiap dari kita. Ketika kita mempunyai inisiatif untuk menghampiri Yesus. Ketika kita punya inisiatif untuk selalu wangi di hadapan Dia. Ketika kita punya inisiatif untuk belajar untuk mendongakkan kepala kita ke atas. Mengucap syukur. Menyembah Dia. Maka kita akan menjadi pembawa kabar baik. Perempuan-perempuan ini datang kembali ke rasul-rasul. Rasul-rasul mungkin tidak percaya. Tetapi ada yang percaya. Petrus pergi ke kubur. Mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi kita tahu pada hari Pentakosta. Ketika itu Petrus berkhotbah. Dan kemudian ribuan orang. Mereka menerima kabar keselamatan. Saya rasa setiap dari Anda dan saya dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Dan bukan menjadi pembawa kabar buruk. Marilah kita mengambil inisiatif. Bahwa apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari tangan kita, apa yang keluar dari hati kita, semuanya kita mau ambil inisiatif. Apapun yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, itulah yang akan saya lakukan. Hari ini, semua dari Anda, pemirsa yang saya cintai, hari ini setiap dari kita, marilah kita mengambil inisiatif untuk memuliakan Tuhan. Lewat apapun yang kita kerjakan. Dan saya berdoa firman Tuhan yang sederhana hari ini bisa membawa kita untuk dengan iman, dengan keyakinan melihat kehidupan ke depan dengan penuh pengharapan. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami nyatakan bahwa kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa ya Bapak, saat ini kami mau menyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang, anak-anak-Mu yang mengambil inisiatif untuk hal-hal yang baik. Kami mau mengambil inisiatif untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan yang hidup. Kami mau mengambil inisiatif untuk selalu membawakan yang wangi ke sekeliling kami. Kami mau membawakan sesuatu dengan penuh optimisme. Kami mau memilih untuk mempunyai inisiatif untuk mau mengucap syukur, mengangkat kepala kami dan tidak menundukkan kepala kami dalam kelesuan. Kami mau mengambil inisiatif untuk bisa menjadi pembawa kabar baik kepada orang-orang sekeliling kami. Pakai kami Tuhan, Engkau sendiri berkati setiap dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.
Pemirsa yang saya cintai, mari sama-sama kita berdoa dan bersyafaat, karena itu adalah baik dan sesuai dengan perintah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang sungguh kami rasakan sampai sekarang ini. Saat ini kami datang dan berdoa, kami membawa bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami meminta Tuhan bertahta atas bangsa kami, supaya bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau. Ya Tuhan, kami memohon jauhkanlah bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, perpecahan. Engkau satukan kami ya Tuhan. Kami juga khusus berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga untuk seluruh jajaran yang mereka pimpin. Dan juga untuk Bapak Menteri Agama dan jajarannya, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka. Pernyataan dan penjagaan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, keluarga, dan apapun yang mereka jalani berhasil. Dan biarlah kesehatan dan anugerah Tuhan boleh terus ada bersama dengan pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang masih dalam pergumulan menghadapi pandemi ini. Biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Kau berikan kemurahan dan kemudahan bagi umat-Mu ya Tuhan, dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan juga ya Bapa, supaya tangan pengasihan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk distribusi vaksin dan proses vaksinasi seluruh Indonesia. Biar Tuhan tolong seluruh instansi, seluruh tenaga kesehatan yang terlibat, supaya mereka bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan Engkau sendiri yang menyempurnakan. Kami berdoa biar Tuhan yang menjaga bangsa ini semuanya ya Bapa. Biar kami keluar dari pandemi ini lebih daripada pemenang. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik. Engkau senantiasa melakukan hal yang baik. Engkau senantiasa mempunyai niat yang baik di dalam kehidupan kami semuanya. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau perlengkapi kami semuanya hari demi hari untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karya terbesar di dalam hidupku, hanya Kau Yesus, Juru Selamatku. Karya terbesar di dalam hidupku, hanya Kau Yesus, Juru Selamatku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
kagumi, ku kagumi, ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen di Indonesia, mari sama-sama kita tutup ibadah online hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bisa menaikkan syafaat kami, semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini biar dilepaskan berkat untuk semua pemirsa yang ada, untuk umat Tuhan. Biar terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, apapun yang diperbuat berhasil. Biar rahmat dan anugerah dari Tuhan, penyertaan dari Roh Kudus ada dalam kehidupan kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, sampai bertemu di waktu yang lain. Tuhan memberkati. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sam Hartanto, Sekretaris Umum Sinode Gereja Injil Seutuh Internasional, dan segenap pelayan Tuhan yang juga melayani, serta puji-pujian yang sudah dibawakan dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini. Biarlah pelayan pada hari Minggu ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Terapkan 5M, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir, dan juga menjauhi kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, serta
membatasi interaksi mobilitas kita. Kami atas nama tim mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan pemirsa mimbar Kristen dan umat Kristen untuk tetap mengunjungi website kami, Instagram kami, YouTube kami. Like, share, subscribe menjadi dukungan besar dari umat Kristen dalam pelayanan mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ke depannya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan kita ada mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Atas nama mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.